Halo, perkenalkan nama saya Idham Zamzawi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0446777589. Ya. Video ini saya buat dalam rangka mengerjakan praktikum tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana kita akan mengerjakan sebuah proyek website menggunakan framework Vue. Ya. Ini tugasnya, ya di sini ada keterangannya. Kemudian saya sudah mengunduh detail tugasnya. Di sini kita perlu untuk tugas 2 ini kita kembali perlu untuk membuat sebuah sistem bahan ajar Sita. Namun kita kini menggunakan framework Vue, ya, Vue.js sebagai framework. Ini adalah beberapa persyaratannya, keadaannya seperti ada fitur untuk edit stock, untuk melakukan filter dan sort, kemudian juga menampilkan status. Kemudian jika kita bisa kembali menambahkan bahan ajar. Kemudian ada delivery order. Delivery order ini ada beberapa keterangannya seperti nomor delivery order yang tergenerate otomatis. Seperti itu. Ini adalah struktur projectnya seperti ini. Ini adalah komponen penilaiannya menggunakan data binding, menggunakan conditional rendering, kemudian pakai properties dari method, ada voucher, ada menggunakan voucher juga seperti itu. Jadi sebelum record video untuk praktikum tugas ini, saya sudah menulis terlebih dahulu kode tugas 2 ini. Saya melakukan uji coba dan sebagainya. Nah, di sini adalah salah satu filenya, yaitu file stock.html. Dan di sini adalah tampilan HTML-nya. Namun di bawah ini karena saya menambahkan script untuk menggunakan Vue by JDN atau Vue secara daring seperti itu. Oke, kita kemudian akan menjalankan hasilnya seperti apa melalui salah satu fitur di VS Code, yaitu live server. Oke, kita coba login terlebih dahulu. Oh, salah. Oke, ini tampilan awalnya seperti pada tugas 1. Kita coba ke halaman informasi bahan ajar, yaitu dari stock.html. Di sini kita ada tabelnya, kemudian kita ada filter, ada tombolnya. Kita coba fungsionalitas halaman ini. Kita coba urutkan berdasarkan stok. Nah, sudah berhasil stoknya urutkan berdasarkan yang paling besar. Kemudian kita coba filter by lokasi. Kita coba pilih Jakarta. Nah, pilih lokasi ini baru muncul ketika kita milih ini udah. Kita coba filter Jakarta. Nah, kemudian kita lihat ada dua tabel di sini. Kemudian kita ini adalah filter status stok, yaitu tersedia itu ketika jumlah stok lebih besar dari stok safety. Kemudian menipis itu ketika jumlah stoknya lebih sedikit dari stok safety. Kemudian ada kosong atau habis ketika stoknya 0. Kita pilih yang tersedia. Nah, di sini kita coba reset. Nah, kembali ke tabel awalnya. Kemudian ketika reset, filter tadi hilang. Kita coba pilih lagi filter lokasi, muncul pilihannya adalah pilihan UPBJJUT. Kemudian apabila kita pilih berdasarkan kategori, pilihannya akan menjadi seperti ini berdasarkan tipe mata kuliahnya. Oke, kita coba tambahkan bahan ajar. Kita coba Nah, di sini di catatan di file datanya kita bisa lihat catatan bahwa catatan itu memperbolehkan menggunakan tag HTML. Kita coba salah satu tag HTML, kita tampilkan bold. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Kita urutkan berdasarkan judul, jadi pemrograman datanya muncul di sini. Oke. Selanjutnya kita ke halaman track order. Di sini ada halamannya sederhana seperti ini. Kita coba masukkan salah satu nomornya. Itu ini sudah saya pernah coba masukkan sebelumnya. Kita lihat. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan delivery order baru. Nah, di sini nomor delivery ordernya sudah tergenerate secara otomatis. Jadi nomor delivery ordernya berupa format DO,
kemudian tahun ini tahun 2022, kemudian nomor urutnya. Nah, di database sudah ada nomor 1, maka ketika kita mau menambahkan yang baru nomornya menjadi nomor 2. Kita coba saja. Kita pilih, kemudian ini adalah paket bahan ajar. Ketika kita klik salah satunya, maka akan muncul isi paketnya. Kita pilih paket IPS, muncul isi paket ini, kemudian kita coba pilih IPA, isi paketnya berganti seperti itu. Oke, simpan. Oke, kita coba masukkan nomor 2. Nah, muncul datanya seperti ini. Apabila kita menambahkan delivery order baru, maka menjadi nomor 3 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana penerapan framework Vue pada HTML ini bisa mengubah tampilan dari HTML menjadi lebih interaktif, menjadi menampilkan data-data yang diperlukan. Ya, jadi seperti ini. Saya sekali lagi menerapkan CDN-nya, saya taruh di sini. Kemudian kita lihat beberapa penggunaan Vue di halaman ini, seperti misalnya, nah di sini. Jadi kita lihat bahwa di sini ketika kita memilih filter, nah pilih lokasi ini baru muncul. Jadi ada di bagian ini, di bagian filter group ini ada tampilan if, ini adalah conditional rendering. Jadi filter type ini diambil dari data filter berdasarkan sebelumnya. Jadi ketika dipilih lokasi, nah, jadi ketika ini ada isinya tidak nul, maka selection ini akan muncul seperti itu. Jadi kemudian dia juga akan dipengaruhi bagaimana isinya. Ketika kita memilih location, maka filter type, apakah filter type-nya location, maka teks yang akan muncul adalah pilih lokasi. Sebaliknya, apabila kita memilih kategori, teks yang akan muncul juga adalah pilih kategori. Kemudian pilihan opsinya juga ada, tergantung dari apa yang kita pilih begitu. Nah, filters option ini akan berubah berdasarkan datanya menggunakan data computed property itu salah satu bentuk dari view juga. Kemudian ketika filter optionnya itu di lokasi seperti yang ada di sini, yang kita ambil adalah data UBPJJ list. Nah, di sini UBPJJ list seperti ini. Kemudian apabila kita memilihnya adalah filter kategori, maka yang diambil sebagai selection option adalah kategori list, ya seperti ini pilihan tipe mata kuliahnya. Seperti itu. Kemudian kita lihat di bagian tabel. Nah, sebelumnya kita ke bagian reset button. Jadi apabila kita sudah menerapkan filter, menerapkan sort, kemudian kita akan mengklik reset button, maka ia akan menjalankan. Nah, di sini ketika button ini diklik, maka akan jalankan reset filters. Reset filter itu ada seperti apa? Jadi di bagian methods ini ada reset filters yang akan mereset, mengembalikan nilai-nilainya, nilai-nilai filter type, filter value, sort by menjadi nilai seperti halaman pertama dijalankan seperti itu. Nah, kemudian juga di sini ada daftar bukunya. Di daftar buku ini kita menggunakan sebuah tabel. Nah, tabel ini kita menggunakan salah satu rendering view juga, yaitu v-for. V-for ini semacam perulangan. Seperti di JavaScript ada for in, for each seperti itu. Jadi perulangan ini digunakan di dalam rendering view. Jadi dari daftar booklist ini, kita bisa lihat data booklist ini ambil dari mana, masih kosong. Nah, booklist ini awalnya berasal dari stok dalam AppData, file AppData. Nah, jadi dari setiap data yang di booklist akan ditampilkan dengan mustache rendering ini. Jadi setiap book yang ada dalam booklist, kita yang pertama tampilkan kodenya, kemudian tampilkan judulnya, kategori, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, datanya kan ada di sini ya. Ini jadi di sini datanya aslinya berupa book, kode book, judul book, kategori book, UBPJJ dan lain sebagainya. Nah, kemudian setiap kita melakukan store, datanya berubah. Apabila kita melakukan filter, juga datanya berubah. Jadi apa yang terjadi dengan perubahan data tadi? Jadi di view ini adalah salah satu kemampuan atau fitur yang dinamakan watchers atau watch. Jadi apabila di sini ada watch ya, kita bacanya berarti apabila value
value variabel ini berubah, maka jalankan fungsi yang ada di dalam tanda kurung ini. Jadi di sini saya menggunakan 3 wajar, yaitu value sort by, value filter value, dan value dari status filter. Jadi apabila nilai dari sort by di sini adalah judul, stok, atau harga itu berubah, maka kita akan menjalankan fungsi yang ada dalam metode, yaitu sort book list, yang gunanya akan mensortir buku. Kemudian yang dua komponen lain, yaitu filter value dan status filter. Jadi apabila value dari kedua fungsi ini berubah, maka kita akan melakukan filter daftar buku tadi. Nah, di sini. Jadi daftar bukunya akan difilter berdasarkan yang lokasinya sama atau yang berdasarkan kategorinya sama menggunakan JavaScript array filter. Kemudian juga filter lagi apabila kita pilih status filternya seperti itu. Selanjutnya kita coba ke halaman tracking. Ya, di halaman tracking juga kita menggunakan beberapa fitur yang sama. Ada VIF order found, kemudian VIF ini VIF atau conditional rendering. Jadi bagian informasi delivery order ini baru muncul ketika order found. Apa itu order found? Jadi setelah kita meninggalkan input nomor delivery order dalam search box itu, kemudian melakukan enter atau search, submit prevent. Nah, submitnya fungsi track order ini akan dijalankan. Jadi ketika setelah data tracking berdasarkan nomor tadi itu ditemukan, maka order found jadi true, alias ada data yang ditemukan. Apabila tidak ditemukan, maka kita akan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian kelanjutan dari conditional rendering, yaitu VElse. Namun di sini saya menggunakan VElse if, menggunakan variabel hazard. Jadi ketika saya sudah melakukan searching namun datanya tidak ditemukan, tidak sampai ke blok ini, maka yang akan muncul adalah data ini, seperti itu. Kemudian di bagian ketika kita menambahkan nomor delivery order baru, kita ingat tadi bahwa nomor DO-nya tergenerate otomatis lah. Ini menggunakan menggunakan fungsi dari metode ini. Jadi karena kita tahu formatnya adalah DO, kemudian tahun, kemudian nomor urut, maka kita bisa pecah. Nah, kita menggunakan split. Nah, nomor urutnya kita ambil, nomor urutnya kita simpan di belakang, kita split, kemudian kita ambil tahun ini, kita simpan DO-nya. Jadi dari fungsi ini akan mengembalikan DO, kemudian tahun ini, kemudian dari fungsi ini akan melakukan checking. Nah, tahun ini itu udah seberapa banyak order yang dimiliki. Nah, itu dari angka itu kemudian akan ditambahkan menjadi nomor order, itu DO tahun ini, kemudian nomor urut terbaru, seperti itu. Fungsi-fungsi lain yang ada dalam di tracking app atau stock app itu fungsi-fungsi seperti menambahkan daftar baru. Seperti kita lihat di sini ada submit new box menggunakan metode submit form. Jadi apabila datanya baru, maka kita akan menggunakan push ke app data daftar bukunya yang disimpan di file app data dengan variabel stock. Nah, namun apabila kita menggunakan edit, maka stok dari indeks yang tadi kita edit akan diupdate menggunakan form yang sudah kita kirimkan. Formnya di sini. Form, nah ini mengandung form. Nah, di sini. vModel seperti itu. Kemudian hal yang sama juga kita lihat di bagian tracking. Jadi ketika kita sudah mengisikan data submit order di sini. Nah, data-data ini akan disimpan kemudian dimasukkan ke dalam file app data dengan dalam variabel array tracking, seperti itu. Ya, jadi kira-kira itu saja sih penjelasan sederhana dari kode saya mengenai tugas 2 ini, praktikum pemrograman berbasis web. Kiranya itu saja yang akan saya sampaikan pada saat kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.